Demikian, sekali-kali Boy memukul lengan kanan, sambil sesekali memukul muka Nako untuk memancing emosi lawan. Melihat tenaga Nako mulai berkurang, segera keponakan membunyikan gong tanda pertandingan pertama selesai. Istirahat beberapa saat. Seperti halnya pertandingan tinju, keponakan segera mengeringkan keringat dan mengipasi badan Nako. Sementara Hambali segera mengeringkan keringat Boy, dibantu oleh Yashi mengipasi tubuh Boy sambil memberi sedikit minum. Yashi heran melihat napas Boy yang tidak terengah-engah layaknya Nako. Gong dibunyikan sebagai pertandingan yang kedua. Kini Nako melepaskan jab-jabnya karena pencengkeraman tangannya mampu dihindari oleh Boy Gatot. Nako memilih memukul dengan jab-jabnya karena dirasakan jab Boy menyengat, sehingga dia ingin mengimbangi. Ternyata Boy mampu menghindari jab Nako dengan meliuk-liukkan tubuhnya. Body whipping sangat lentur sebagai petinju profesional. Sambil sesekali Boy melepaskan long hook ke arah muka Nako yang sudah mulai memerah karena bengkak dan mulai berdarah, dan berkali-kali long hook diarahkan ke lengan Nako yang sudah mulai berkurang kekuatannya. Kini long hook menghajar muka Nako yang sudah mulai goyah. Melihat pengawalnya kedodoran, keponakan segera membunyikan gong tanda pertandingan selesai. Segera keponakan menghapus keringat Nako supaya memberi semangat agar segera membunuh lawannya dan memasang pisau runcing kecil di tangan Nako. Demikian pula Hambali segera menghapus keringat Boy Gatot sambil mengingatkan akan kecurangan Nako. Yashi mengipas badan Boy untuk mengurangi panas tubuh Boy. Gong pertandingan ketiga dimulai. Segera Gatot maju dan langsung mengirimkan long hook ke arah tangan kanan Nako yang sudah mulai kehilangan tenaganya, sambil berhati-hati melihat benda runcing di tangan Nako. Kini Boy banyak menghindari pukul Nako dengan hit and run, mengitari Nako. Merasa pukulannya tidak pernah mengenai tubuh Boy, kini Nako mulai membabi buta memukul Boy dan merangsek Boy dengan cara merendahkan tubuhnya sambil memukulkan jab-jabnya. Boy merapatkan badan ke arah Nako supaya tidak bisa memukul. Kini Boy melepaskan uppercut-nya tepat di dagu lawan, sehingga Nako knock out, tidak bangkit lagi. Melihat Nako kalah, keponakan segera menyabut pisau belati yang segera melempar ke arah Boy Gatot, tetapi kalah cepat dengan lemparan panah Hambali yang selalu waspada akan kecurangan keponakan. Tepat mengenai punggung tangan keponakan, sehingga pisau belati jatuh sementara tangannya berdarah. Yashi, ayah, sudah aku duga keponakan akan melakukan kecurangan. Sejak dari awal, gong belum waktunya dibunyikan sudah ditabuh. Sekarang sengaja ingin melempar pisau ke arah Boy. Segera kepala suku memanggil pengawal untuk segera menyingkirkan keponakan dan pengawal yang sudah pingsan. Yashi, Boy, terima kasih atas kemenanganmu. Sekarang aku yakin memang Boy dan Hambali manusia yang datang dari lain zaman, yang ditandai dengan bertinju dengan cara menghindari lawan sambil memukul yang belum pernah aku lihat. Sementara Boy tidak kelihatan lelah. Dan Hambali, lemparan panahmu persis mengenai sasaran. Belum pernah aku lihat cara demikian di zamanku. Beberapa saat kemudian, dengan tergopoh-gopoh, setelah menampakkan kudanya segera masuk, Yola, ayah, ternyata keponakan telah berkhianat. Dia telah bersekongkol ingin menggantikan ayah sebagai kepala suku Karang Batu. Yashi, tenang Yola, saudara kembarku. Semua sudah dapat diatasi. Yola, apa maksudmu Yashi? Siapa mereka berdua ini? Aku tidak mengenalnya. Yashi, kenalkan dulu, ini saudara kembarku Yola. Ini Hambali yang telah mengalahkan keponakan ayah yang sudah bersekongkol dengan pasukan Raja Rangkoko yang ingin menggantikan ayah.
Yang ini Boy Gatot yang telah mengalahkan pengawal keponakan. Yang sombong itu semua tidak berdaya. Yola, maafkan aku Yesi, jadi semua sudah beres. Kepala suku Karangbatu, benar anakku Yesi dan Yola, semua sudah selesai. Tinggal persiapan kita memerintahkan semua penduduk menyelamatkan diri ke bukit. Hambali, benar Paman, mohon kiranya malam ini sudah bisa dimulai mengungsi. Karena esok atau lusa pasti wilayah Karangbatu akan dihujani tembakan meriam seperti daerah lainnya. Semua sudah mengungsi ke bukit, termasuk ayah Abodeta sudah berada di bukit. Biar pengawal yang mengantar keluarga menuju ke sana. Sementara kami berdua akan mengawasi jalannya peperangan. Yola, Yesi, sebaiknya kita bergabung dengan Boy dan Hambali, ikut dalam peperangan. Sebelum Yesi menjawab Hambali, maafkan Yesi dan Yola, sebaiknya Yesi dan Yola menjaga ayah dan keluarga. Kami tidak ikut berperang, tetapi kami memiliki misi untuk menculik saudara kembar kami yang disandera dan disamarkan sebagai Raja Rangkokok karena kemiripannya. Kalau Yesi dan Yola ikut berperang sangat berbahaya. Pecahan tembakan meriam bisa kemana-mana, bisa melukai kita. Sampai ketemu nanti di bukit setelah perang ini usai. Di sana sudah dipersiapkan perahu-perahu besar yang sengaja dibuat para penduduk untuk meninggalkan Atlantikana. Kepala suku, benar Hambali, kita juga sudah menyiapkan perahu besar yang juga berdekatan dengan kepala suku Pucang Lamban. Maka esok di malam hari berikutnya, untuk mengurangi sengatan panas matahari dan semi rahasia agar tidak mencolok di mata telik sandi, para penduduk di 3 wilayah Karangbatu, Karangkepodang, dan Lembu Ampal berbondong-bondong menuju bukit masing-masing wilayah dengan membawa peralatan dapur beserta bahan makanan yang diperkirakan cukup selama 1 bulan. Mereka yang tertinggal hanya para pemuda yang bertugas membakar sawah dan ladang tanaman pangan. Dan sesudah melakukan pembakaran, segera menyingkir sehingga ketiga wilayah sepi tanpa penghuni. Pengungsian menuju bukit untuk menghindari perang dapat dimengerti oleh hampir semua penduduk, sehingga gelombang pengungsian di malam hari secara teratur dapat dilakukan dengan tertib. Bagian 9. Persiapan perang memperluas wilayah. Sepagi itu, pasukan Rangkokok sudah sibuk dengan pasukan logistik mereka, dengan mempersiapkan keperluan peralatan perang dan perbekalan bahan makanan untuk menunjang peperangan, dengan memindahkan 9 meriam yang masing-masing memiliki diameter mulut luar 0,60 meter, mulut dalam 0,32 meter, panjang 3,45 meter, dan bobot 3 ton, tentu tidak gampang untuk memindahkan. Kini memindahkan dari wilayah yang didugi, 3 meriam dari Sanggalangi dipindahkan ke perbatasan dengan Karangkepodang, 3 meriam dari Pucang Lamban dipindahkan ke perbatasan dengan Karangbatu, dan 3 meriam dari Kebonggaru dipindahkan ke perbatasan Lembu Ampal. Tiap 1 meriam ditarik oleh 2 ekor sapi, sambil roda tumpangan meriam diatlasi dengan papan tebal yang diangkat oleh prajurit agar jalan yang dilalui tidak amblas karena beratnya meriam. Tiap beberapa meter harus berhenti untuk memindahkan papan yang telah dilalui dan ditaruh di depan roda lagi, demikian seterusnya sampai pada titik jarak tembak yang diinginkan. Sementara di istana Raja Rangkokok, Patih Ranggayung dan Panglima Perang Rangkono sedang membicarakan siasat perang beberapa hari lagi. Patih Ranggayung, Panglima Perang yang gagah berani Rangkono anakku, bagaimana persiapan perang untuk merebut 3 wilayah Karangbatu, Karangkepodang, dan Lembu Ampal? Sudah bersiapkan dengan baik?